Oke, sesuai janji kita akan bahas altcoin guys, ya. Nah, jadi ya kita nggak akan bahas Bitcoin di hari ini. Sebelumnya ini video nggak akan lama-lama ya. Semoga kalian lihat-lihat plannya aja, ya. Nanti kalian screenshot atau kalian tandain ya, karena ini malam minggu dan aku langsung bentar lagi mau OTW, mau jalan-jalan dulu ya. Nah, jadi semoga ini teruploadnya cepat lah. Ya, nah di sini benar-benar kita nggak akan bahas Bitcoin karena kita akan bahas potensi-potensinya biar nanti ketika ini misalnya nih amit-amit nih Bitcoin terjun lagi atau si altcoin tersebut menyentuh area-area ini kalian bisa ambil tindakan. Ya, tindakannya apa? Tentu aja nge-buy atau belanja, bukan kalian short gitu ya. Short itu dari atas, bukan masuk ketika Bitcoin udah di atas ya. Bitcoin di 31.000 bear div dibilang, "Ayo belanja bentar lagi 34." Hahaha, mampus. Canda guys. Ya, kita lihat ya. Ini BLZ dulu. Karena ada yang request BLZ, "Bang bisa di short nggak?" Ya, ini jujur high risk banget. Kemarin aku udah sempat nge-short BLZ. Ya, dan minus guys, aku CL, aku nggak buatin sinyal. Kenapa? Karena benar-benar high risk ya. Sebenarnya profit lah ya kalau misalnya aku nggak CL. Dia nih aku short kemarin di sini ya. Dia udah turun, tiba-tiba naik terpom-pom lagi, ya udah aku SL aja dan ternyata balik guys. Waduh, gokil. Nah, ini aku nggak ngerti ya. Kenapa? Tapi ya margin kecil aja sih. Kenapa? Kenapa main kita di koin high risk ini nyari-nyarian JP kayak gitu ini susah banget, kecuali koin yang trennya terbaca. Nah, ini dia udah di resist ya. Resist daily dan resist weekly. Dan ini kita akan melihat beberapa potensi yang ada di sini ya. Nah, jadi ini BLZ ya, kita skip dulu, oke? Nah, aku mau kasih yang gokil-gokil aja seperti DOT, oke? Nah, kita akan lihat DOT. Nah, untuk DOT ya, karena di sini dia punya pertahanan terakhir, aku sih nggak ngarep DOT ini new low ya. Tapi sebenarnya aku udah belanja juga si DOT ini, udah lumayan banyak guys untuk masuk porto, karena ini adalah salah satu koin yang menjadi gacoan aku di 2025 nanti ya. Nah, kita ganti hijau. Oke. Nah, di sini week low-nya di harga sekitar 4,2. Nah, aku nggak jamin juga kita bakal nahan di area itu, apalagi Bitcoin masih kayak gini ya. Dan kalau misalnya kita terjun, kita masih punya beberapa support lagi sebenarnya. Yaitu adalah di area ini guys. Ya, ini adalah area 3,7 sampai dengan 3,5. Ya, semoga lah nggak kesini. Tapi kalau kesini ya udah mau gimana lagi ya. Karena aku udah belanja juga. Ya, karena niatnya kan nyicil ya, belum dijual. Belanja sih belanja, tapi belum dijual gitu guys. Padahal udah profit sebenarnya kemarin ya. Belanjanya sempat di sini ya. Sini turun, aku nggak belanja lagi, baru naik di bawah, ya udah biarin gitu ya. Nah, ini kalau misalnya masih terjun ke 4 di bawah 4,2, ini bakal OTW 3,8. Nah, kalian bisa lihat di situ. Itu adalah resist yang ada base juga lah di sini. Kalau kita bilang base itu base ya. Nah, jadi semuanya tergantung aja. Kalau jebol ya udah kalian tinggal belanja lagi di bawah gitu. Itu that's why aku bilang kemarin aku baru belanja sekitar 25 sampai 30%, 70% ya mungkin 75%, dan aku masih aman, sangat pakai banget. Kenapa? Karena aku nggak FOMO kayak kalian lihat Bitcoin udah harga segitu, padahal itu jelas-jelas manipulasi dan fake bull trap ya. Dan nanti kalian lihat gimana ya. Nah, ini untuk DOT. Kemudian lagi untuk LTC ini karena banyak juga yang request, "Bang, LTC masih waras nggak?" gitu ya. Waduh, ini coretan kapan nih? Kita hapus dulu ya. Ini coretan yang kemarin guys. Itu untuk main scalping yang kemarin lagi. Kita hapus dulu. Oke, untuk LTC, untuk daily, kita nggak usah pakai daily lah. Terlalu ekstrim. Oke, untuk weekly, ya semoga dia ngejar ke sini deh. Masih ada peluang untuk 48 sampai dengan 54. Nah, kalian tunggu aja di situ. Kalau jebol gimana bang? Ya udah, kita ke strong low. Di strong low ini harusnya sih nggak kejebol ya, harusnya. Kenapa? Karena sebenarnya di sini tuh ada base. Ya, udah banyak juga base di area sini nih. Nah, kalau kita tarik dari sini kelihatan ya, base-nya banyak banget. Jadi itu adalah sistem atau area pertahanan yang cukup harusnya nih. Kita kan nggak ada yang pasti di dunia trading, tapi kita bicara harusnya kuat secara teori. Di sini ada base, ada fake manipulation short atau sell baru naik. Oke, kalau misalnya nggak nahan area 48, ya udah max-maxnya mentoknya paling ya 40 lah ya. Kalian bisa lihat aja di situ. Oke. Nah,
Ini untuk LTC, kemudian apalagi tuh ya, INJ guys, ini apalagi nih, INJ guys. Nah untuk INJ nih hijau guys, ya aku no comment, aku tunggu dia di sini tapi kayaknya sulit banget INJ dan saat ini berada di resist weekly ya. Tapi kalau misalnya kita lihat polanya nih, pola hammer yang cantik banget. Nah pola hammer itu yang kayak gini guys ya, harusnya dia akan melanjutkan penerusan trennya. Nah yang kayak gini nih kita lihat ya, hammer. Nah hammer ya, kalian bisa lihat bullish hammer yang warna itu hijau kayak gini ya. Kemudian price rise ya di sini itu persis banget, dan dia kayaknya akan nembus si resist ininya, resist weekly-nya ini ya. Nextnya kemana ya, paling ke base. Ini kan ada base nih, distribution base di sebelah sini ya. Nah dia akan pergi ke sana jikalau naik. Tapi jangan FOMO kalian ngebuy ya, atau kalian belanja nanti kalian bilang nyalahin aku kalau misalnya tiba-tiba sangkut, karena nggak ada yang pasti. Karena sejauh ini dia nggak ngikut BTC guys ya. Karena plan aku nunggu dia sebenarnya di area 57 sampai 44. Tapi nggak kena ya. Ini gila banget sih dia mantul dari Fibo-nya nih. Yang dimana yang lain tuh udah jebol semua Fibo 0,5, 0,6 ke 0,7. Dia 0,3 aja masih nahan ini. Aduh ini parah pakai banget guys. Ya. Nah jadi untuk ini no comment lagi. Sekali lagi no comment untuk untuk INJ. Ya aku tunggu aja ya untuk masuknya. Karena kalau masuk sekarang terlalu berisiko juga. Siapa tahu bisa aja hammernya invalid karena masih ada tersisa 2 hari lagi sebelum closing weekly ya. Closing weekly kan di hari Senin jam 7. Nah ini masih ada potensi lagi untuk balik arah. Masih ada nih, tapi kita kan nggak tahu, oke? Nah nggak ada yang pasti di dalam trading. Jadi kita ya ini aja ya bikin praduga aja lah gitu ya. Valid atau nggak valid urusan belakang, yang penting kita tahu mengatur manajemen resikonya. Apalagi ya guys ya yang mau aku share ya. LTC udah, DOT udah, kemudian AGLD guys. AGLD ya nih aku udah gambar kalau nggak salah. Nah AGLD udah aku buat itu di sekitar area weekly. Ini base ya. Oh iya guys, ini base nya guys. Harusnya ini support juga guys, tapi udah turun deh guys. Waduh bahaya banget nih AGLD nih. Nah harusnya sih sampai situ ya. Nah jadi start boleh beli di 21-an ya, 21 ya 22 lah, 21 lah, 21 ke bawah ya. Nah bawahnya itu aku nggak tahu sampai berapa, soalnya di sini nggak kelihatan jelas juga ya. Nah kayak gini nih. Oke, pas ya di situ 21 sampai 10 ya, risk banget sih $10. Tapi kalau rewardnya harusnya sih gede ya, soalnya ya kalian bisa lihat sendiri ini satu koin yang bagus dan udah nama juga jadi Elrond E-Gold, jadi Metaverse X gitu ya. Nah aku masih percaya sih fundamental daripada AGLD ini, that's why aku masih masukin di dalam portofolio aku. Kemudian lagi ada lupa guys, kayak gini dong ya kan. Apalagi nih XXP. Oke ini XXP aku udah gambar. Udah belum ya XXP? Kayaknya udah. Nah XXP ada potensi untuk new low. Kenapa? Karena di sini kalian bisa lihat ini adalah resist weekly-nya yang udah low banget ya. Waktu list di Binance saja tuh harga itu di sini guys. Nah, ya. Kemudian sempat ke bawah ke 0,6, kemudian dia baru ikut bull run di $5, kemudian turun lagi dimakan bearish share dan sisa inilah. Nah, tapi ini jujur ini adalah pembuka yang paling cantik untuk di bull run kemarin. Di awal tahun maksudnya. Nah, kalian bisa lihat ini di Maret ya. Dia udah naik sekitar berapa ratus persen ini guys. Kalau nggak salah 300% sekian ya. Soalnya ini dari 0,2 sampai dengan 0,9 ya. 400% lah kayaknya. Nah sekarang kepantul di area apa? Di area resist weekly. Support weekly guys. Nah ini ada support weekly di sebelah sini. Dan ya udah kalau misalnya new low ya, tunggu di berapa, ya udah tinggal tunggu aja di area-area bawahnya ini. Aku juga nggak bisa ngitungnya lagi kayak gimana ya, karena kalau kita tarik Fibo tuh minus jadinya ya. Jadi benar nggak dikasih angka ya. Nah cuman aku masih berpersepsikan semoga ketahan di 1,9 atau mentok-mentok 1,8 lah gitu. Soalnya ini udah week low banget nih ya, udah yang paling low banget untuk weekly-nya kayak gitu ya. Ya agak suram juga sih sebenarnya. Kemudian lagi ada ZIL ya, karena ini banyak banget yang bahas.
Oke, trend line-nya di sini kalau kita lihat ya ini ada support weekly, tapi ini supportnya dari yang kemarin dan ini udah nggak fresh guys. Nah ini harusnya tuh dari sini ya. Nah harusnya ini dari area ini adalah support weekly-nya dan ini udah nggak fresh. Nggak fresh maksudnya gimana bang? Dia udah berapa kali retest ya, kalian lihat. Ini yang pertama dia membentuk support, oke? Itu yang pertama. Kenapa? Karena di sininya ada. Kemudian kedua, ketiga. Nah ini yang ketiga kalinya dia nge-retest di area tersebut dan ini nggak fresh kalau secara teorinya dia nggak fresh. Kemudian kalau misalnya turun ke area berapa lagi, sebenarnya ada juga di sebelah sini, ya. Nah kalian tunggu aja di bawahnya ini kan ada juga nih base-nya. Nah buy zone-nya aku kasih ke situ, kenapa kejauhan banget bang? Ya bisa aja ke situ ya kan. Kita kan jaga-jaga aja nih, misalnya aja dia ke sana. Oke. Nah ini areanya ya kemungkinan 0,14 ya. Karena ini nggak mungkin nggak kejadian sih harusnya kalau Bitcoin masih bearish ke dia ke area tersebut gitu ya. Ataukah ZIL balik lagi di bawah 0,1 ya kita nggak tahu juga gitu ya. Nah intinya tunggu aja trennya. Soalnya trennya udah patah, weekly-nya patah. Ya, tren weekly-nya udah patah. Jadi ini udah BOS juga belum BOS ya. Ini belum BOS, OTW BOS lagi atau break of structure. Kalau misalnya dia break, dia akan ke 1,4 sampai 1,2 ini possible. Oke, ini aja dulu lah ya. See you in the next video. Bye bye.